Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rihla dengan NIM 07015230053, kelas HE23A Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat pagi Ibu Farhani SHMH yang saya hormati, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Pidana. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi hari ini. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama mempelajari ketentuan-ketentuan penting dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sangat fundamental untuk memahami proses penegakan hukum di Indonesia. Yang akan saya sampaikan meliputi definisi peran penyidik, penuntut umum, hakim, hingga mekanisme penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, serta hak-hak tersangka dan terdakwa yang diatur secara jelas dalam undang-undang. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dari pasal 1 hingga pasal 49. Semoga penjelasan yang akan saya memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua untuk memahami aspek hukum yang menjadi dasar bagi proses penanganan perkara pidana dan perkara pidana. Mari kita mulai pembahasan dengan memahami terlebih dahulu ketentuan umum yang menjadi dasar seluruh proses hukum pidana. Pada bab 1 tentang ketentuan umum, pasal 1 yang mengatur tentang menjelaskan istilah dalam undang-undang, yakni adanya penyidik adalah pejabat polisi atau pegawai negeri sipil yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidik sendiri adalah proses mencari dan mengumpulkan bukti tindak pidana. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian yang membantu penyidikan. Penyelidik adalah pejabat polisi yang melakukan penyelidikan di awal. Jaksa dan penuntut umum adalah pejabat yang menuntut perkara di pengadilan. Hakim sendiri adalah pejabat pengadilan yang mengadili perkara. Pra-peradilan adalah hak pengadilan untuk memeriksa keabsahan penangkapan dan penahanan. Tersangka adalah orang yang diduga pelaku tindak pidana dan terdakwa adalah tersangka yang dituntut di pengadilan. Penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan adalah tindakan resmi hukum oleh penyidik. Nah, adanya ganti rugi dan rehabilitasi adalah hak bagi orang yang dirugikan tanpa alasan yang sah. Ada juga laporan dan pengaduan adalah pemberitahuan tindak pidana. Ada juga saksi dan keterangan ahli sebagai alat bukti. Itu yang dijelaskan dalam pasal 1 bab 1 tentang ketentuan-ketentuan umum dalam hukum acara pidana. Baik, kita mulai dalam bab 2 tentang ruang lingkup berlakunya undang-undang. Dalam pasal 2 menyatakan bahwa undang-undang berlaku untuk tata cara peradilan di lingkungan peradilan umum pada semua tingkatan. Pada bab 3 adanya dasar peradilan yang mana terisi dalam pasal 3 yakni menetapkan bahwa peradilan dilakukan sesuai cara yang diatur oleh undang-undang. Bab 4 tentang penyidikan dan penuntut umum. Dalam pasal 4 ini menetapkan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi yang bertugas menerima laporan dan melakukan penyidikan awal. Dalam pasal 5-nya itu menguraikan wewenang penyelidik yang meliputi penerimaan laporan, pencarian bukti, berhenti dan memeriksa orang yang dicurigai, serta melakukan tindakan di bawah perintah penyidik seperti penangkapan, penggeledahan, dan penahanan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pasal 6, yakni yang menyatakan penyidik adalah pejabat polisi atau pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan khusus sesuai undang-undang. Dalam pasal 7
menjelaskan tentang tugas dan wewenang penyidik mulai dari menerima laporan, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemeriksaan saksi dan ahli, sampai penghentian penyidik. Dalam pasal 8, yaitu mengatur kewajiban penyidik membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Pada pasal 9, yakni menyatakan penyelidik dan penyidik bertugas di seluruh wilayah hukum Indonesia. Dalam pasal 10 sampai 12, yakni bagian kedua tentang penyidik pembantu, mengatur tentang kewenangan serupa penyidik namun terbatas, termasuk kewajiban membuat berita acara dan menyerahkan berkas. Pada bagian ketiga tentang penuntut umum, yakni pasal 13 sampai pasal 15, yang mengatur penuntut umum yang berwenang menerima berkas, melakukan pra-penuntutan, membuat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan, pemberitahuan sidang, menuntut secara hukum, dan menuntut perkara. Dalam bab 5 tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat, pada bagian ke-1 penangkapan dari pasal 16 sampai pasal 19, yakni mengatur penangkapan yang boleh dilakukan oleh penyelidik, penyidik, dan penyidik pembantu dengan bukti cukup dan surat perintah, kecuali dalam kasus tertangkap tangan dengan durasi maksimal 1 hari. Baik, bagian kedua yakni tentang penahanan dari pasal 20 sampai 31 mengatur tentang penahanan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dengan ketentuan jenis penahanan, masa penahanan, perpanjangan, dan hak pengajuan keberatan serta penangguhan penahanan. Nah, dalam pasal 31 itu ada syarat yang tertulis dalam ayat satunya, syarat yang ditentukan itu wajib lapor, tidak boleh keluar rumah atau keluar kota. Maksimal dia harus memberitahu kepada penyidik atau penuntut umum itu maksimal 3 hari atau 1 kali seminggu. Lanjut pada bagian ketiga tentang penggeledahan dari pasal 32 sampai 37, yakni mengatur tentang penggeledahan yang dilakukan dengan izin pengadilan atau dalam keadaan sangat mendesak serta pengawasan dan berita acaranya. Bagian keempat tentang penyitaan dari pasal 38 sampai 46, yakni mengatur penyitaan benda bergerak atau tidak bergerak atas izin pengadilan atau dalam keadaan mendesak, termasuk penyimpanan, pengelolaan, dan pengembalian benda sitaan. Pada pasal 47 atau bagian kelima tentang pemeriksaan surat mengatur pemeriksaan surat yang dikirim melalui jasa pos atau komunikasi memerlukan izin pengadilan dan kewajiban merahasiakan isi surat serta membuat berita acara. Nah, maka demikianlah paparan materi mengenai ketentuan hukum acara, undang-undang hukum acara pidana dan proses hukum pidana yang telah kita bahas bersama-sama di kelas. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat untuk kita semua dalam memahami tugas serta kewenangan penyidik, penuntut umum, serta hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi semuanya, teman-teman dan Ibu Farhani, SHMH. Semoga kita dapat terus meningkatkan pemahaman dan penerapan hukum yang adil demi tegaknya keadilan di negeri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.